Hai guys, kembali lagi di channel aku Nurul Azwa Andriani. Nah, dan di video kali ini aku mau spill beberapa journaling kit yang biasa aku pakai semenjak 2 tahun ke belakang, khususnya tahun 2024. Jadi aku mulai journaling ini dari tahun 2024 dan sampai sekarang ngerasa nyaman, jadi terus aku lakuin. Aku mau spill beberapa journaling kit yang aku punya, yang biasa aku pakai juga. Terus juga aku mau spill beberapa journaling kit baru aku. Jadi di video ini aku juga mau mulai unboxing video journaling kit yang baru aku beli. Pertama, buku journaling aku. Di video sebelumnya aku pernah tunjukin ya buku journaling aku yang kayak gini. Ini sebenarnya bukan buku journaling, ini lebih ke sketchbook. Cuma kebetulan aku ngejournaling itu sekaligus gambar-gambar juga di sini. Jadi sketchbook yang tebel ini sekalian aja aku jadiin buku jurnal. Menurut aku ini worth it banget. Karena emang udah 2 tahun lamanya aku pakai ini tetap awet, nggak rusak kayak. Pokoknya seneng banget, dan sekarang pun aku beli buku baru karena buku ini udah habis, aku tetap beli buku yang sama kayak gini. Terus yang kedua, aku punya set-set kertas buat journaling. Ada banyak sih sebenarnya. Pertama tuh mulai dari kertas origaminya Faber-Castell. Biasanya kertas origami kan cuma warna polosan doang ya. Tapi ini tuh ada motif-motifnya, suka banget. Jadi biasanya aku tempel-tempel di buku jurnal ini kayak ada banyak motif. Tapi ini mau habis ya teman-teman. Aku harus restock lagi buat kertas origami ini. Biasanya aku beli yang warna pink-pink. Tapi di sini udah habis, jadi aku harus mulai restock lagi. Begitu. Terus di sini juga ada apa ya namanya? Kayak old paper gitu. Tapi ini yang kayak gini nih. Tara. Terus dan banyak lagi ya, cuma ini udah mulai menipis stoknya. Dulu lumayan agak tebal sih, tapi karena udah 2 tahun dipakai, jadi sebentar lagi mau habis, harus mulai restock lagi. Terus aku juga punya stiker-stiker lucu. Biasanya aku pakai yang stiker polka dot girl yang kayak gini. Kelihatan nggak? Aku biasa buat tempel-tempel gitu, jadi hiasan-hiasan tambahan. Terus part yang aku paling suka itu stiker-stiker kecil kayak gini. Biasanya aku pakai juga buat hiasan-hiasan tambahan. Kayak misalnya kalau kita ngejournaling tapi nggak ada stiker tuh kayak ada yang kurang ya. Seperti ini. Di sini ada banyak stiker sih, misalnya ini yang kata-kata, terus ada stiker bunga-bunga, ada stiker lain juga. Pokoknya kalau journaling nggak pakai stiker itu menurut aku ada yang kurang. Terus aku juga pakai ini. Kuku aku kan pendek ya teman-teman. Aku kan nggak biasa manjangin kuku ya, apalagi ini. Kuku emang pendek-pendek, jadi kadang emang agak susah kalau mau ngeletekin stiker atau ngeletekin apapun itu. Jadi aku biasanya pakai pinset mini ini. Set. Ini kalau dibuka tutupnya bisa buat nyapit stiker-stiker yang mini-mini, yang mungil-mungil. Kayaknya itu aja sih. Oke, tadi udah aku tunjukin beberapa. Jadi sekarang kita mulai lihat alat-alat ini dari dekat. Tampak depannya, ini tampak belakangnya. Di sini ada juga quotes dari Monkey D. Luffy. Jika jalan menuju tujuanmu terlalu mudah, berarti kau salah jalan. Asik. Aku biasanya kalau nulis tuh dari belakang. Jadi kalau dari depan tuh biasanya buat ngegambar. Nah, aku mulai nulis journaling ini dari belakang. Di depan aku isi sama gambar-gambar. Aku juga bikin kayak kolase stiker gitu di belakang sampulnya biar lebih enak dilihat. Kan kalau misalnya kosongan kan kayak aduh ada yang kosong nih tapi apa ya, jadi aku isi ini aja biar rame. Terus part yang paling aku suka dari buku journaling tuh ini, Art Ultraman Nexus. Di sini ada liriknya kalau dibaca. Otokonara dari Gano Tamenisu Yokonare. Kayak lagu opening Ultraman Nexus kan, kayak Otokonara dari Gano Tamenisu Yokonare. Ya teman-teman yang suka Ultraman pasti
nggak asing ya sama lagu Ultraman Exos ini. Terus sebenarnya masih banyak lagi teman-teman ini. Terus mana lagi ya? Oh iya, fun fact juga for your information, aku kan lagi suka nonton Ultraman ya teman-teman. Jadi kadang tiap opening atau ending Ultraman itu aku tulis di sini. Arti-artinya juga aku tulisin kayak, oh jadi ini ya maknanya gitu loh. Ini ada gambar Ultraman Arc. Terus aku juga gambar Ultraman Blazer sama Orb. Mana ya? Kita spill dulu. Oh iya ini Ultraman Blazer. Ini Ultraman purba ya. Maksudnya kayak bahasanya itu loh kayak, ya kan kalau Ultraman Blazer kan kayak beda sama Ultraman lain ya, maksudnya suaranya tuh lebih menggelegar gitu loh. Jadi kayak aku nyebutnya Ultraman purba karena emang suaranya lebih primitif gitu. Nah terus ini Ultraman Orb. Oh iya, ini selain aku bikin gambar Ultraman Orb, aku juga ngeringkas semua episode Ultraman Orb dari episode 1 sampai beres. Ini aku rangkum tuh dari Ultraman Orb The Origin. Aku rangkum sampai Ultraman Orb beres. Terus juga kalau nggak salah ini ada gambar Ultraman Ginga. Tapi gimana ya? Kita lihat dulu. Oh ini juga ada, kita ketemu Tiara seperti biasa. Jadi di buku journaling ini tuh beda sama buku. Oh iya ini Ultraman Ginga. Oh di sini juga aku bikin lirik opening dari Ultraman Ginga Victory Eiyu no Uta. Teman-teman pasti tahu kan liriknya tuh yang ngerok-ngerok gitu loh. Ini gambar Ultraman Victory. Nah aku mau lanjutin yang tadi. Buku journaling ini tuh beda sama buku diary ya teman-teman. Jadi kan kalau diary kan biasanya nulis hal-hal keseharian kita. Journaling juga sebenarnya nggak jauh beda sih, tapi kayak lebih ke banyak hiasannya, terus banyak kita tempel-tempel perintilan-perintilan, sama kayak kita nulis pemikiran-pemikiran kita gimana, tulis kita gimana, terus hias-hias gambar-gambar dan lain-lain. Oh iya di sini juga karena aku suka nge-review film teman-teman. Tahun lalu tuh aku nonton Ninja 2 dan aku rangkum di sini. Iseng aja sih biar gak lupa. Ini tuh aku beli buku ini tuh di Art Media Art Supplies. Aku beli di toko online-nya dan aku dapat boxnya. Aku suka banget sama desain boxnya, kayak ada tulisannya something creative everyday. Do something creative everyday. Isinya barang mahal, murah tapi worth it. Do something creative everyday. Dan fun fact juga, aku emang biasa beli alat-alat seni kayak misalnya sketchbook atau pensil sketsa atau drawing pen atau alat-alat lainnya tuh di Art Media Art Supplies karena emang kualitasnya itu tidak pernah bikin kita nyesel gitu. Terus aku juga suka banget sama packaging ini. Sampai sekarang pun aku beli ini tahun 2024, packagingnya masih aku simpen, kardusnya masih aku simpen karena emang wow, ini kesan pertama yang sangat indah ya teman-teman, jadi selalu aku simpan. Dan buku barunya juga aku beli di Art Media Art Supplies. Nanti kita spill, kita unboxing. Terus ini stiker polkadot. Aku beli yang warna-warni sama yang ini. Ini juga ada banyak. Tapi kalau ini tuh aku beli di toko mana ya ada deh pokoknya. Tapi kalau yang kayak gini yang polosan aku beli di Mr. DIY. Karena kebetulan tuh aku kan cuma iseng-iseng ya. Misalnya mau beli peralatan gitu. Kan emang lumayan tuh di Mr. DIY itu lebih terjangkau harganya. Dan kebetulan aku nemu yang kayak gini jadi aku beli. Oh iya, terus ini kertas origami Faber-Castell. Teman-teman juga bisa banget kalau mau journaling, mau pakai kertas origami ini karena memang menurut aku ini selain tampilannya yang emang lucu-lucu, ini kualitas kertasnya juga bagus, tebal, terus warnanya tuh benar-benar pigmented gitu.
Ini sebenarnya ada warna ungu, pink, dan varian motif lain, cuma kebetulan yang lainnya habis, tinggal sisa yang motif-motif ini aja. Terus ini wallpaper. Ini misalnya kalau aku bikin journaling kan kadang suka robek-robek paper gitu ya, tapi kalau setiap ada sisa paper tuh aku simpen, gak langsung buang, karena ini emang masih bisa dipakai. Ini yang warna broken white, ini yang lebih brownnya. Terus stiker-stiker, ini yang paling aku suka. Oh, ini juga ada kayak apa ya, tempelan-tempelan gitu. Pokoknya kalau aku tuh beli yang oil painting, ini biasanya ditempel-tempel juga buat hiasan tambahan. Nah, ini yang paling aku suka, stiker-stiker. Oh my god, lucu banget. Ini ada macam-macam stiker, aku gabung-gabungin jadi satu toples kecil biar enggak berceceran kemana-mana. Sebenarnya kalau stiker-stiker ini tuh lebih enak kita taruh sesuai dengan jenisnya, kayak misalnya nih stiker kata-kata. Jujur ini aku bingung nyebutnya apa, jadi aku sebut ini stiker kata-kata. Lebih enak kalau dipisahin, misalnya ini stiker kata-kata, ini stiker yang lebih ke biota laut, kita pisahin tempat-tempatnya sesuai jenisnya. Tapi karena berhubung aku orangnya nggak mau ribet ya teman-teman, jadi aku satu-satuin. Ini juga ada stiker bunga-bunga. Jadi kalau aku tuh beli di toko online yang sekiranya aku suka dan estetik ditempel di buku, aku beli. Ini juga ada stiker kotak-kotak. Jujur aku bingung nyebutnya ini apa ya, jadi aku sebut sesuai simpelnya aku aja. Ini ada stiker anime juga. Cuma ini tinggal dikit ya teman-teman, udah habis setelah dipakai sekian lama. Jadi habis. Nah, oke teman-teman. Jadi kayaknya cukup segini aja deh spill alat-alat journaling aku. Kita lanjut ke video unboxing journaling kit terbaru. Oke teman-teman, setelah tadi kita beres mereview journaling kit apa aja yang aku punya, sekarang aku mau mulai unboxing para journaling kit baru aku, member baru kita. Sebenarnya ini udah pada dibuka ya teman-teman, karena aku kepo, aku nggak sabar ngelihat paket ini, soalnya kan ini estimasi tibanya beda-beda hari ya teman-teman. Ini ya ada yang nunggu lama buat nyampe, terus ada yang datang lebih cepat. Jadi karena aku nggak sabar, aku kepo dengan isinya bagaimana, jadi aku buka duluan. Oke, yang pertama kita buka buku journaling baru aku. Ini masih beli di toko yang sama ya teman-teman, di Artmedia Art Supplies. Kita buka. Kotaknya masih sama. Tada! Kita beli buku di Artmedia Art Supplies. Seperti biasa, Artmedia Art Supplies tidak pernah mengecewakan. Ini juga ada bacanya. Kita baca bareng-bareng. Melukis itu kebahagiaan, pilihan yang terbaik. Bener ya? Ya, melukis itu kebahagiaan, pilihan yang terbaik. Jujur iya, buat aku yang suka melukis, menggambar sama journaling. Karena ada kepuasan tersendiri teman-teman kalau misalnya kita udah beresin journaling kita, atau kita beresin gambar atau lukisan, kayak keren ya. Kalaupun misalnya hasilnya nggak bagus, enggaknya kita puas sama hasil buatan kita sendiri. Ini kotaknya, kita buka. Ini ada kardusnya, mungkin dia ngurangin gesekan ya. Nih, suka banget. Sketchbooknya masih tetap sama. Terus sebenarnya sama aja kayak yang punya aku dulu teman-teman. Ini kan tampilan luarnya gini ya. Ada bacaan sketchbook warna merahnya. Di sini juga ada kata-kata. Kata-katanya, if at first you don't success, try again. Ini persis sama kayak buku yang aku punya. Cuma buku yang aku punya ini aku lipet teman-teman sampulnya. Jadi ini kan packaging yang lama. Kita ambil bukunya,
Ini tampilan luarnya kan kayak gini. Sebenarnya ini tuh ada tampilan kayak gininya juga, cuma sama aku ini dibuka. Jadi misal kalau kita buka, sebentar teman-teman, lumayan susah. Set, kita buka. Nah ini tuh kayak cover tambahannya gitu loh. Ini cover tambahannya. Jadi kalau misalnya dibuka seperti ini. Ini kertasnya juga lumayan tebal teman-teman, 100 GSM. Jadi kalau misalnya kita pakai buat akrilik atau misalnya cat watercolor yang pakai teknik dry gitu, nggak terlalu basah, ini masih bisa. Ini buku lama, ini buku baru, masih sama ya teman-teman. Dan ada tambahan covernya, aku suka banget jujur. Kayaknya sampai kapanpun buku journalingnya bakal aku tetap pilih yang buku ini dari Art Supplies karena udah jatuh cinta pandangan pertama teman-teman. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini yang kedua, paket kedua yang sampai itu paket ini. Ini aku beli stiker-stiker tapi dari toko yang berbeda. Jadi stiker-stiker lama yang aku beli itu sama yang sekarang aku baru beli beda sama stiker yang aku beli dulu, tokonya beda. Biasanya aku kan pakai bubble wrapnya, biasanya aku mainin kayak aku potok-potokin kayak satisfying. Kita langsung buka. Ini packagingnya simple ya teman-teman, tapi tetap aman karena ada bubble wrapnya. Ini kalau dibuka seperti ini dan kita buka lagi, dapat bonus. Aku sebenarnya cuma beli kertas sama stiker-stiker gitu. Terus kita dapat bonus tambahan dari sellernya. Makasih seller, love you. Aku beli stiker ini. Oh sebentar teman-teman, wait ya. Nah kita lanjut. Ini aku beli ini stiker oil painting gitu. Jadi stiker-stiker lukisan klasik gitu yang biasa dibikin sama Van Gogh atau sama pelukis lainnya. Aku beli stiker lukisan-lukisan yang seperti itu. Kayak apa ya, lukisan zaman dulu tuh emang lebih estetik dan klasik gitu loh. Ya kalau sekarang kan mungkin karena emang udah zaman sudah berubah, makin maju. Jadi aku suka lukisan-lukisan jadul karena emang keklasikannya nempel banget. Ini yang aku paling suka tuh lukisan yang ini. Mana ya? Mana ya? Oh yang ini, bagus banget jujur. Yang ini, karena estetik aja menurut aku. Aku beli 2. Jadi ini satu paket itu ada 16 lukisan, aku beli 2, jadi ada 32 stiker. Oke lanjut. Aku beli ini. Paper apa ya, pokoknya kayak buat bingkai-bingkaian gitu. Ini tuh campur warna putih sama warna coklat. Ini kalau diraba tuh mirip-mirip kayak kertas ini loh teman-teman. Tahu gak kertas kue yang buat cupcake? Ini teksturnya mirip-mirip. Tada. Ini estetik kalau misalnya kita pakai buat journaling yang tema-tema vintage. Terus aku juga beli tetap yang oil painting karena aku always fall in love with oil painting. Ini sama, tapi aku beli 2. Jadi satu bungkus ini ada 16 stiker, aku beli 2 jadi dapat 32 stiker. Kalau dari dekat ini isinya kayak gini. Ada color paletnya kalau ini. Terus bentuknya juga lebih persegi gitu teman-teman. Oke, kita beres ke unboxing produk kedua. Sekarang kita lanjut ke unboxing produk ketiga. Ini sebenarnya ini lumayan receh teman-teman. Aku cuma beli 3 lembar stiker. Terus aku minta teh pakai bubble wrap sama pakai ini ya, pakai kardus biar nggak kelipat-lipat. Jadi dipakein kayak love you teteh seller. Aku paling suka matek-matekin kayak oh my god satisfying. Jadi biasanya kalau misalnya udah buka paket, udah unboxing, aku suka ngumpulin bubble wrapnya. Aku pecahin satu-satu.
habis itu baru dibuang, karena aku rasa kalau nggak dipecahin tuh rasanya kayak ada yang kelewat ya. Kalian kayak gini juga gak? Kita langsung buka ah. Nah, dan ini 3 stiker yang baru aku beli. Sebenarnya aku punya juga stiker yang kayak gini, cuma kebetulan keburu habis teman-teman, jadi nggak sempet aku tunjukin ke kalian. Jadi aku beli yang aku tunjukin yang baru aku beli ini. Nah, ini bedanya, ini kalau di judulnya ya, Cloud. Ini tuh stiker tentang awan-awan. Aku suka aja karena pertama aku suka warna biru, kedua aku suka natap langit, suka natap awan, dan ketiga estetik menurut aku. Jadi emang kalau ditempel ke journaling book buat hiasan-hiasan gitu, menurut aku ini lebih colorful, lebih estetik dan enak dilihat. Kalau sama stiker yang tadi aku tunjukin tuh bedanya, ini cuma sebatas warna-warna sama ada gambar ekspresinya. Jadi lebih kosong gitu teman-teman tampilannya. Kalau ini lebih colorful, lebih berisi. Jadi aku suka aja. Nah teman-teman, jadi kayaknya cukup segitu aja unboxing journaling kit baru aku, juga spill review journaling kit lama aku. Jadi see you next time di next video. Lain kali aku bakal ngebahas soal tutorial harmonika lagi, terutama tutorial yang Ultraman. Aku udah ada dikit ide. Kalau di video tutorial Ultraman harmonika yang lama itu, aku cuma spill tutorial pakai merek harmonika yang aku punya. Terus banyak di antara teman-teman yang berkomentar, ternyata merek harmonikanya tuh beda-beda sama yang teman-teman punya. Jadi nanti ke depannya aku mau nyoba bikin tutorial harmonika yang sekiranya bisa dimainkan di semua tipe jenis harmonika. Jadi teman-teman stay tune di channel aku, pantau terus video terbarunya, dan bye-bye.